Halo guys, kembali lagi bersama saya Alif Abdurrahman. Ini judulnya bisa dibilang aku ngasih air susu, tapi dia balas air comberan. Nah, ini adalah pengalaman hidupku dan ini kisah nyata. Seperti sekarang kan kondisiku kan jual tembakau. Seperti halnya orang biasa, aku jual tembakau dan tiba-tiba ada orang datang ngobrol-ngobrol. Dia bukan pelanggan tetap, dia pelanggan baru, tapi aku yang hargai kalau dia mau ngobrol sambil ngerokok ngobrol lah. Orang ini bernama Mahmud, dia namanya Mahmud dan dia lebih tua daripada aku, dan dia cerita panjang lebar tentang rokok lah, tentang usaha lah, tentang hidupnya lah, yang hidupnya katanya itu dia dari saudara-saudaranya sukses tapi dia sendiri yang tidak. Jadi kayak dia cerita seperti itu supaya gua simpati. Dan ujung dari itu ceritanya, dia meminta bantuan. Dan sebelumnya dia kayak muji-muji, wah kamu luar biasa Lip, sudah ada usahamu, sudah ada ini, udah ini, enak. Dia memuji-muji lah pada saat itu. Dan tiba-tiba dia minta bantuan. Aku minta bantuan, nih bisa dibantu. Kita keluarga katanya, saling kenal bapakku apalah. Jadi si Mahmud ini ternyata dia ada hutangnya di bank, dan si Mahmud ini nunggak lah, dia pengen dilunasin dan dia pengen minjam uang lagi, dan itu pinjaman uangnya nanti dikasih ke gue lagi. Jadi kayak dia pinjam uang untuk lunasan hutangnya dan dia ngutang lagi, intinya seperti itu. Nah terus gue pikir panjang lah tuh, gimana ya, dia pinjamnya itu 30 juta buat ngelunasin hutangnya. Dan pada saat itu aku mikir tuh, oh besok lah aku tanyain dulu orang tua bapakku, ketemu sama-sama, tanya sama dia. Nah setelah singkat cerita selesai, katanya ya kasih pinjam saya. Ya aku kasih pinjam, tapi perjanjiannya itu dia jaminannya nitipin mobil apa namanya itu, aku lupa lagi, Sigra, Toyota Daihatsu Sigra kalau nggak salah. Dia titipin, cuman masalahnya itu mobil tidak ada BPKB-nya, karena BPKB-nya ada di bank sebagai jaminan hutangnya dia. Dititipin lah mobilnya ke rumah, yang mobil saya lihat tuh mobil buruk, rusak lah, mobil rusak dititipin. Dia titipin ke rumah singkat cerita, dan bikin kwitansi perjanjian utang ini dikembalikan 1 bulan kemudian. Itu di perjanjian kita, tidak ada materainya di situ. Nah setelah jatuh tempo, aku tagih lah, bayar. Terus dia ada alasannya banknya, kenapa gitu banknya, saya ada permasalahan tentang bank lah, banknya ini katanya minggu depan Philip aku bayar. Nah terus aku kan udah minggu depan bayar, karena aku kan niatnya mau membantu orang ini. Setelah minggu depan aku tagih lagi, bayar, kemana uang. Nah terus dia itu alasannya susah untuk nyari hutang, apa sudah lunas katanya, sudah lunas tapi bank kita tidak diterima lagi
katanya sudah akhir bulan lah waktu itu, sudah akhir bulan dan bisa dilanjut mungkin bulan depan, awal bulan depan. Nah, terus tuh gue agak kayak wah oke lah nggak apa-apa, yang penting uangku kembali. Lanjut lah, dia katanya bulan depan mau dikasih bayar. Terus gue nunggu lah tuh bulan depan dan aku tagih lagi, di mana nih, oh ini bank ini nggak bisa. Terus dia diskusi lah situ, dia katanya mau rencana pinjam di bank lain, di bank BRI pusat lah, pusatnya di baru kota, karena dia kan pinjam di cabang tapi katanya dia mau pinjam di pusatnya, di pusat BRI di baru kota. Datanglah ke situ, katanya juga tidak bisa, kan aku nunggu di luar, katanya ya tidak bisa, tidak ada kejelasan lah intinya. Terus katanya pindah lagi ke bank, kalau tidak salah bank BCA, di bank BCA juga tidak bisa, katanya penuh kuota atau apalah karena daerahnya jauh. Dan itu aku kan marah dong, karena sudah ditunda-tunda. Gimana ini. Terus tidak selang lama, mungkin besoknya atau kapan lah, aku tagih-tagih kan, karena ini sudah lewat jatuh tempo perjanjian. Dan aku niatnya itu ngebantu, karena dia katanya ya akan selesai cepat ini, nanti aku kasih tanda terima kasih lah. Dan gue dengan tegas, nggak usah tanda terima kasih, aku niat cuma bantu aja. Dan besoknya dia ngajak aku, karena aku tagih-tagih terus tuh, ngajak aku untuk pinjam ke orang lain lagi, pinjam ke keluarganya. Dan itu aku kan kayak nggak percaya tuh, karena udah ditarik ulur lah. Aku temenin tuh si Mahmud ini pinjam ke keluarganya, ke keluarga ini tidak bisa, ke keluarga ini tidak bisa, ke mana-mana tidak bisa. Jadi aku habis waktuku nemenin orang ini, tenaga apa. Bahkan aku yang ke baru kota itu aku juga temenin, dan aku bayar bensinnya, bayar ininya, makannya. Nah setelah singkat cerita, tiba-tiba dia ada ide katanya mau ngegadein, karena ada temannya dia kan dulu katanya gade-gade gitu, punya pengen usaha gade, ada temannya usaha gade, jadi jual beli mobil sekalian pegadean, tapi pegadean bukan yang resmi ya, kayak pegadean orang gitu yang jual beli mobil. Digadekan lah itu mobil yang dia kasihkan jaminan ke aku, ke Makassar. Nah, di Makassar digadekan tuh cair 27 juta uangku kembali, sisa sekitar 3 juta lebih uangku, cuman aku tangginya cuma 3 juta saja, nggak usah lah lebihnya, ini cuma sebagai pembelajaranku. Setelah dibayar 27 juta pulang, aku semua biaya itu, biaya mobil pulang kan kita naik mobil itu, dan mobil itu digadaikan, jadi kita pulang jangan naik angkot, naik mobil rental, mobil yang pulang balik lah, transil lah. Setelah pulang dijanjikan katanya satu minggu lagi dia bayar. Terus ada jaminannya enggak ini? Masa nggak ada jaminannya? Karena itu uang 3 juta itu bukan uang main-main, itu gede juga itu uang itu. Terus ya pokoknya banyak alasannya lah, karena motornya mau dipakai lah apalah sebagainya ya. Terus gue oke lah 1 minggu gue tunggu. Setelah jatuh tempo 1 minggu aku tagih lagi tuh, dan waktu aku nagih tuh susahnya minta ampun. HP-nya biasa kadang nggak aktif, HP-nya kadang biasa dia kayak tiba-tiba sibuk padahal nggak ada kerjaannya. Katanya dijanji lagi minggu depan jatuh tempo gue tagih tidak ada. Bahkan gue kayak udah marah banget. Kenapa marah? Karena bukan main, itu orang aku bantu, dia sudah aku bantu tapi dia kayak nggak ada tanggung jawabnya.
janjinya cuma 1 bulan, tapi udah berapa bulan ini berjalan, padahal ternyata cuma membantu, tapi aku yang kayak dikasih repot. Bukan main ini orang. Jadi bener itu kata-kata, kadang itu ada orang yang kita kasih susu, terus dia ngasih air comberan ke kita, dia kasih masalah ke kita, dia bikin kita pusing, kita stres. Setelah aku pulang balik ke rumahnya tuh kan ada di rumahnya, ketok-ketok, pulang ketok-ketok lagi, nanya ke teman-teman, lihat ini Kak Mahmud. Terus kata teman, oh ini penipu ini, itu banyak juga hutangnya di orang lain, itu penjudi juga itu. Nah di situ aku udah kayak lemes, gila ini orang, ternyata banyak hutangnya di orang lain yang belum dibayar, dan udah berapa puluh juta. Terus aku korban juga. Di situ aku kayak udah kemarahanku memuncak. Aku cari tuh orang sampai dapat, biar sampai malam. Aku udah pada hari itu udah berapa kali ke rumahnya itu, ke 5 kali lebih ke rumahnya, nggak dapat ternyata di rumah ini. Di rumah ini aku bukan yang paksa datang ke rumah, bicara langsung bagaimana ini supaya bisa lunas, karena saya tidak mau ini permasalahan bertambah panjang, berlarut-larut. Saya mau selesaikan, selesai. Nah, setelah datang tuh alasannya itu terus alasannya, ya nanti belum cair ini, belum cair itulah. Bahkan dia nawarin ijazah sekolahnya. Yang buat apa ijazah sekolahmu, nggak penting. Yang aku butuhkan itu tanggung jawabmu untuk membayar hutangmu, karena kamu itu dibantu, tapi ternyata kamu itu juga minjem ke orang lain minjem. Jadi udah kayak bangsat memang ini orang. Dan aku kira kayaknya ini orang korban judi online. Dan awalnya aku nggak tahu, tahu waktu di akhir-akhir ternyata begini orang. Di situ aku kayak kecewa, marah sama ini orang, karena aku yang seharusnya tidak ada masalah ini dibikin capek pulang balik, waktu habis, tenaga habis, uang inilah. Jadi saking jengkelnya aku kayak kasih peringatan gitu. Dan aku pukul itu orang. Dan mukulnya tidak keras, itu cuma pukulan peringatan. Dan dia kayak kayak mancing memang untuk dipukul. Itu yang aku lihat, itu orang. Nah, setelah selesai besoknya, itu nggak ada jelasan, malam itu tidak ada kejelasan. Besoknya pagi-pagi aku gulung rokok, tiba-tiba ada mobil polisi datang dan aku ditangkap, disuruh ke kantor karena katanya ada yang melapor kasus penganiayaan. Dan aku kaget dong, kaget ke kantor polisi, terus ke mana itu namanya, ke rumah sakit, katanya ada kalau sudah dipukul orang itu kalau ke rumah sakit ada visumnya, katanya ada visumnya ke rumah sakit. Terus aku nanya dong, bisa lihat visumnya Pak, ke Pak polisinya. Pak polisi menjawab tidak bisa, ini kamu udah dilaporin, misalnya kayak begitu intinya. Aku tidak bisa ngelihat visumnya, dan aku ngaku kalau itu aku nggak keras padahal kalau mukulnya Pak, tapi karena polisinya ini ada benjol-benjol dan sebagainya. Nah akulah ya aja lah, karena aku waktu mukul itu nggak tahu mukul bagian mana. Jelasnya aku mukul waktu itu tidak sakit, itu cuma pukulan peringatan karena aku sudah jengkelnya sama dia. Jengkel karena di HP-nya tidak aktif, aku pulang balik tenaga habis semua gara-gara dia saja yang bikin repot. Nah di kantor polisi aku jelasin juga seperti halnya itu. Aku jelasin, dan waktu itu
Waktu aku mukul itu kondisinya malam, cuman ada aku, Mahmud sama bapakku. Jadi ada bapakku juga di situ. Jadi aku sidang tuh Mahmud. Nah, aku jelasin semua ini detailnya Pak. Selesai detailnya. Terus katanya, oh kamu harus nanti di penjara. Istilah kayak gue mikirnya di penjara lah. Katanya mau dibotakin nih rambut, mau ditahan karena sudah jadi tahanan. Jadi kayak ya udahlah. Tapi katanya polisi ada yang namanya restoratif justice. Restoratif justice ini maksudnya bisa diselesaikan di situ. Dalam artian saya harus berunding dengan si Mahmud ini supaya diatur damai lah. Nah intinya ya, singkat cerita, itu bapakku keliling rumahnya kayak ngemis-ngemis untuk damai. Kayak gue juga kayak jengkel juga sama ini orang, kok bisa aku yang ngebantu tapi dia kayak malah ngasih masalah ke keluargaku juga. Tapi ya begitulah, singkat cerita damai. Biaya pengobatannya kalau nggak salah 1 juta, dan hutangnya juga lunas. Ini udah berapa juta itu. Dan itu salaman, foto dan sebagainya. Dan waktu di foto, aku akui nih, polisi juga itu tidak kooperatif. Dikarenakan ini si Mahmud, ternyata kakaknya juga itu ternyata yang katanya biang keroknya ini juga polisi. Tapi polisi di kecamatan lain. Tapi ya ada hubungan dengan kecamatan yang aku tempat tinggal ini. Jadi kayak baku teman lah polisi-polisi. Ya kayak aku ngerasa kayak dimainin ini, ada permainan ini. Bayar ini, hutangnya lunas, bayar 1 juta juga biaya pengobatan katanya. Dan dia waktu aku ketemu dia kondisinya sehat. Bahkan seolah-olah kayak tegak. Seolah kayak apa nih, kayak nggak ada malunya ini orang. Nah, setelah minta maaf, damai, di belakang ternyata aku ditanya bapakku, kan usahaku tetap berjalan karena ada karyawan, dan itu ada uang berapa juta lah, di dompetku juga ada berapa juta, aku kasih bapakku. Ternyata katanya bapakku, polisi juga dibayar untuk supaya lancar ini urusan damainya. Polisi kalau nggak salah itu kepala polisinya 1 juta, penyidiknya 1 juta, terus saksi palsunya 500.000. Ya itu, jadi ada saksi palsu. Saya juga heran, kayak sudah diatur gitu, ada juga saksi palsu. Dan ini saksi palsu ya kayak ya gini kayak baku atur kita di situ. Dan yang rugi sebenarnya aku, keluar uang ini. Jadi kaget, aku juga kaget, ternyata ada juga dibayar sama polisi sekian ini. Ini kayak wah, begini ya keadilannya. Dan kita sebenarnya tidak salah, pengen ngebantu orang, tapi kita malah dibikin susah, bayar lagi ini. Jadi itu adalah pengalaman yang paling aku ingat sampai sekarang, gara-gara si Mahmud ini, bangsat bajingan ini. Dari kemarin sebenarnya aku pengen cerita hal ini, cuman aku tahan ini. Cuman ya aku ceritain aja lah, daripada tidak, untuk tujuannya sebagai pengalaman, informasi, pembelajaran lah, supaya jangan sampai teman-teman di luar sana kena manipulasi orang-orang kayak gini. Karena orang-orang kayak Mahmud ini bahaya juga itu. Karena sebenarnya dari awal aku ngelihat dia itu kayak bahaya juga ini cara ngomongnya ini. Gue udah antisipasi itu. Bukannya gue kayak
empati, cuman gue apa deh, yang gue kayak ya gue berbuat baik aja lah gitu, gue bantu aja lah. Sempat Nadia kayak memang betul-betul ini tidak sesuai dengan feelingku, aku bantu saja. Saya dibantu ternyata memang benar ini orang yang bajingan. Jadi ya gitulah ceritaku guys. Pernah kita kasih susu tapi dia kasih air comber gitu, kasih masalah gitu. Dia dibantu tidak ada tahu terima kasihnya, justru kita yang dilaporin ke polisi, keluar uang, keluar tenaga, keluar pemikiran, masalah lah. Jadi ya mungkin gitu ceritaku guys. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.